lagu itu lagu curhatan tentang yang waktu dia drop, sedrop-dropnya itu yang gara-gara rame mengenai Instagram, mengenai ini gitu. Terus dia sudah habis dari tahap itu, dia sudah memulai megang Instagram, akhirnya kan taktek dia terus. Terus selain ini sendiri mungkin kan baik kan setelah sama Anet, duet sama siapa lagi? Kemarin Koben sempat bilang udah terjadwal tuh dengan penyanyi senior semacam itu, udah banyak yang nebak-nebak juga. Udah, tapi kan kalau dengan penyanyi senior itu kan harus ada legalitasnya gitu. Berarti kan ada prosesnya. Tapi kan kalau Onyo itu kan ya kenapa dia bisa cepat ngeluarin lagunya karena nggak bekerja sama dengan siapapun kan, gitu. Jadi maunya sih duet-duet ketemu duet-duet lagi gitu. Tapi agak sulit gitu. Agak sulit karena memang kalau duet itu dimana si penyanyi itu pasti sudah bekerja sama dengan beberapa label gitu. Jadi kayaknya ini masih ada nafas dulu gitu ya. Masih ada nafas dulu, saya masih ada ini itu dulu gitu. Jadi ya monggo gitu. Diselesaikan secara proses legalitasnya baru kita jalanin gitu. Kalau enggak ntar lagunya udah jadi, ntar ada di tengah jalan kan lebih repot ya. Gitu. Kalau soal harapan, tapi sebenarnya Onyo pengennya ke siapa sih? Maksudnya dia pengen duet sama siapa? Mungkin pernah ngungkapin juga. Ya emaknya lah. Oh gitu. Karena dia ada lagu. Bukan lagu dia, tapi lagu itu lagu curhatan tentang yang waktu dia drop, sedrop-dropnya itu yang gara-gara rame mengenai Instagram, mengenai ini gitu. Terus dia sudah habis dari tahap itu, dia sudah memulai megang Instagram, akhirnya kan taktek dia terus, ya biasa sih, maksudnya akhirnya dia menelusuri kan, rontok gitu. Jadi akhirnya ya dia menceritakan bagaimana suasana hatinya dalam selembar kertas gitu. Suasana hatinya ini yang selembar kertas itu mau dia kasih ke sebenarnya ke psikolog gitu. Cuman kan saya bilang mau ngapain yo? Pokoknya tinggal ngomong langsung aja. Sepertinya mulutnya dia tuh enggan juga berucap gitu. Jadi menurut dia itu bahasa hatinya dia. Jadi saya, Wenda, ya kalau Onyo lagi kayak begitu memang ya harus ditempel terus gitu. Karena kalau enggak dia akan terus rapuh gitu. Ya anak-anak muda lah mas gitu. Anak-anak muda saya pernah ngerasain di posisi itu gitu. Tapi itu yang saya bilang sebenarnya ini di luar dari agenda ya. Tapi akhirnya jadi kerjaan di luar timetable gitu. Jadi ya udah harus dijalanin gitu. Harus dijalanin dan Onyo harus bisa ngelewatin itu gitu. Akhirnya dia tulislah kalimat itu. Nah, saya ngomong sama Onyo, ini dijadiin lagu aja mendingan gitu. Ini jadi curhatannya, kalau dijadiin lirik kurang pas gitu. Tapi inti poin ceritanya itu ada, ya ceritain gitu. Udah sana. Onyo nyanyi sendiri ya, enggak sama Bunda gitu. Jadi sebenarnya sebelum lagu sama Anet udah ada lagu sama Bundanya duluan. Gitu. Udah ada jadwal mau dikeluarin kapan mungkin? Semuanya belum ya. Tapi kalau untuk proses video klipnya baru mau. Oh gitu. Baru mau. Cuman kan karena jadwalnya Onyo ini lagi minggu ini sampai minggu depan juga udah padet ya. Di TV udah mulai banyak ya kok ininya jadwal manggungnya juga. Iya kan dia ya udah acara-acara spesial aja sih gitu. Kenapa acara spesial? Biar persiapannya lebih matang. Karena ya kalau cicat udah keseringan juga kemana-mana juga, jadi kayaknya nggak perlu cicat ya untuk talk show, kecuali ya memang itu dia promo lagu dan yang lain-lainnya gitu. Tapi kalau untuk promo ya datang ke tempat-tempat yang memang udah saya make sure aman gitu. Untuk
onyo. Ya namanya anak muda gitu kan kadang bercandaannya mas gitu. Iya. Susah direm ya. Jadi saya takutnya jadi kebablasan. Tapi kan kalau circle-nya yang dimana ruang kerjanya saya tahu acaranya, saya tahu di belakang layarnya siapa aja. Jadi ketika ada apa-apa saya tahu kemana yang harus saya tuju gitu. Berarti Koben yang nyaring untuk tawaran di televisi itu tetap disaring sama ayahnya ya tuh? Yang nyaring pertama ke manajemen dulu. Oh gitu SMA. Manajemen dulu. Jadi dari manajemen baru tawaran ini. Ya, enggak, ya.